Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herawati Sagita. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sinkronisasi sistem terdistribusi. Yang pertama ada penjelasan sinkronisasi, yang kedua ada sinkronisasi clock, yang ketiga ada logical clocks, yang keempat ada mutual exclusion, dan yang terakhir ada algoritma pemilihan. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensitas data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation. Sinkronisasi umumnya dilakukan dengan bantuan perangkat sinkronisasi. Selain itu, sinkronisasi merupakan bagian penting untuk kerjasama dalam pemakaian sumber daya berbagi, pengurutan kejadian, kesepakatan clock tersebar. Selanjutnya ada pemilihan algoritma untuk penyelesaian sinkronisasi dalam sistem terdistribusi memiliki beberapa sifat. Yang pertama ada informasi yang relevan tersebar di beberapa komputer. Yang kedua, komputer pembuatan proses hanya berdasarkan informasi lokal. Yang ketiga, peristiwa kegagalan dan penyebab tunggal di dalam sistem harus dihindarkan. Dan yang terakhir, tidak tersedianya clock atau sumber waktu yang akurat. Yang kedua ada sinkronisasi clock. Sinkronisasi clock adalah suatu masalah pada computer science mengenai perbedaan waktu pada beberapa komputer atau sistem. Semua komputer memiliki rangkaian pencatat waktu atau clock. Yang pertama ada physical clocks. Untuk sistem ini diperlukan physical clocks eksternal karena alasan efisien dan redundasi. Penggunaan physical clocks jamak biasanya mengakibatkan munculnya dua masalah. Yang pertama, bagaimana mensinkronkan eksternal clock tersebut dengan clock sebenarnya. Yang kedua, bagaimana mensinkronkan antara clock yang ada. Selanjutnya ada algoritma sinkronisasi clocks. Yang pertama, algoritma Christian. Bila sebuah mesin memiliki penerimaan WWP sehingga dapat berfungsi sebagai time server secara periodik, setiap mesin mengirim pesan ke time server menanyakan waktu terkini. Ada dua masalah dalam algo ini. Masalah majornya adalah waktu penanya tidak boleh dimundurkan, dan untuk mengatasinya adalah dengan memperlambat clock ticks. Yang kedua ada algoritma Berkeley yang digunakan untuk mensinkronkan clock relatif terhadap clock lainnya dan bukan terhadap master clock tertentu. Daemon di server time melakukan polling ke semua klien yang akan dijawab oleh setiap clock, kemudian time daemon akan mengirim penyesuaiannya. Selanjutnya ada algoritma rata-rata. Berbeda dengan metode sebelumnya yang terpusat, maka metode ini mensinkronkan clock dengan cara desentralisasi cara kerja dengan membagi waktu ke dalam interval sinkronisasi yang lebarnya tetap. Interval ke I dimulai pada T0 ditambah I R dan berjalan sampai T0 ditambah I ditambah 1 dikali R, di mana T0 adalah kesepakatan lalu dan R adalah parameter sistem. Yang ketiga ada logical clocks, algoritma Lamport. Yang pertama, Lamport mendefinisikan hubungan ekspresi A menuju B atau dibaca A terjadi sebelum B, dan berarti bahwa semua proses setuju bahwa event pertama terjadi, maka setelah itu event B terjadi. Ketentuannya, jika A dan B merupakan satu event dalam proses yang sama terjadi sebelum B, maka B benar. Jika pesan yang dikirim oleh suatu proses dan B adalah dari pesan yang diterima oleh proses lain, maka A menuju B juga benar. Pesan tidak dapat diterima sebelum dikirim atau bahkan pada saat yang sama waktu pengiriman karena dibutuhkan terbatas jumlah 0 waktu untuk tiba.
Yang kedua ada cap vektor. Lamport timestamp menyebabkan situasinya kejadian dalam sistem terdistribusi secara total dipesan dengan properti yang jika event-event yang terjadi sebelum event B, maka akan diposisikan dalam memesan sebelum B, yaitu CA kurang dari CB. Namun dengan Lamport cap, tidak ada yang dapat dikatakan tentang hubungan antara dua kejadian A dan B, hanya dengan membandingkan waktu nilai CA dan CB masing-masing. Dengan kata lain, jika CA kurang dari CB, maka hal ini tidak selalu berarti bahwa terjadi sebelumnya B. Selanjutnya ada mutual exclusion. Mutual exclusion adalah suatu cara yang menjamin jika sebuah proses yang menggunakan variabel atau berkas yang sama, maka proses lain akan dikeluarkan dari pekerjaan yang sama. Mutual exclusion juga merupakan jaminan hanya satu proses yang mengakses sumber daya pada suatu interval waktu tertentu, sedangkan proses lain dilarang mengerjakan hal yang sama. Yang pertama ada algoritma terpusat. Cara yang paling mudah untuk mencapai bersama pengecualian dalam sistem terdistribusi untuk mensimulasikan bagaimana hal ini dapat dilakukan dalam suatu sistem satu prosesor. Salah satu proses terpilih untuk koordinator. Setiap suatu proses ingin mengakses sumber daya akan mengirimkan pesan permintaan kepada koordinator, menyatakan akan mengakses dan meminta izin. Jika tidak ada proses lain yang sedang mengakses sumber daya itu, koordinator mengirimkan kembali balasan permintaan izinnya. Yang kedua ada algoritma terdistribusi. Algoritma Ricard dan Agrawala mensyaratkan bahwa harus ada pemesanan total dari semua event dalam sistem. Artinya untuk setiap sepasang event seperti pesan itu harus jelas nama yang benar-benar terjadi pertama kali. Algoritma ini bekerja sebagai berikut. Ketika sebuah proses ingin mengakses sumber daya bersama, ini membangun sebuah pesan yang berisi nama sumber daya, nomor prosesnya, dan arus waktu. Ini kemudian mengirimkan pesan ke semua proses lainnya, konseptual termasuk dirinya sendiri. Masalah lain dengan algoritma ini adalah bahwa baik komunikasi multicast primitif yang harus digunakan atau proses masing-masing harus menjaga daftar anggota grup sendiri, termasuk proses memasuki kelompok, meninggalkan kelompok, dan menabrak. Metode ini bekerja baik dengan kelompok-kelompok kecil dari proses yang tidak pernah berubah kelompok keanggotaannya. Salah satu masalah dengan algoritma terpusat adalah bahwa sehingga mengenai semua permintaan dapat menyebabkan kemacetan dalam algoritma terdistribusi. Semua proses yang terlibat dalam semua keputusan yang menyangkut mengakses sumber daya bersama. Yang ketiga ada algoritma token ring. Algoritma token ring menggunakan sebuah jaringan bus dengan proses yang tidak berurutan. Melalui perangkat lunak, logika ring disusun dengan setiap proses yang ditetapkan posisinya dalam ring. Posisi ring dapat ditentukan dengan menggunakan urutan nomor alamat jaringan atau dengan cara lain. Namun yang terpenting adalah setiap proses harus tahu siapa proses sesudahnya. Selanjutnya ada kelebihan algoritma token ring. Yang pertama, algoritma ini menjamin hanya satu proses masuk critical region karena hanya satu proses yang dapat mempunyai token. Yang kedua, starvation tidak terjadi karena adanya pengurutan proses. Selain itu, kekurangan algoritma token ring. Yang pertama, jika token hilang, token harus dibangkitkan lagi dan mendeteksi token hilang adalah sulit karena interval waktu kemunculan token tidak dibatasi. Yang kedua, proses yang keras akan menimbulkan kesulitan. Yang kelima ada algoritma pemilihan. Algoritma Bali. Bila sebuah proses mendapat koordinator tidak lagi menanggapi request yang dikirim, maka proses pemilihan akan diinisiasi. Proses P mengadakan pemilihan sebagai berikut. P
P mengirim pesan election ke semua proses dengan nomor proses yang lebih besar. Bila tidak ada tanggapan, proses P memenangkan pemilihan dan menjadi koordinator. Yang terakhir, bila salah satu proses dengan nomor yang lebih tinggi menjawab, proses tersebut yang akan mengambil alih proses pemilihan. Pekerjaan proses P sendiri selesai. Selanjutnya yang kedua ada algoritma ring. Algoritma ini berbasis ring tanpa token dengan persyaratan bahwa setiap proses harus sudah berurutan, baik secara logika ataupun fisik. Bila sebuah proses mendapat koordinatornya tidak berfungsi, maka pesan election yang berisi nomor prosesnya dikirim ke proses berikut yang nomornya lebih tinggi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang sinkronisasi sistem terdistribusi. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.